Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 4, tema 4, bersih itu sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Cukup, silakan siapkan catatan. Silakan catat materi-materi yang bersifat penting. Pada tema 4 ini, kita akan belajar tentang bersih dan suci. Sebetulnya bersih dan suci itu memiliki arti yang sama atau berbeda. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci itu artinya bebas dari najis. Perbedaannya ada di sini. Kalau bersih itu bebasnya dari kotoran. Kalau suci itu bebasnya dari najis. Sampai di sini paham ya? Baik. Kemudian, bersuci itu disebut toharoh. Nah, toharoh itu artinya apa? Menurut bahasa, toharoh adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Berarti ketika seseorang terkena hadas dan najis, dia tidak diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Dalam agama Islam, bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Setelah kalian tahu arti perbedaan bersih dan suci, nah di sini masih ada PR, yaitu mempelajari tentang hadas itu yang seperti apa dan najis itu yang seperti apa. Kita mempelajari tentang hadas terlebih dahulu. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Jenis hadas itu ada dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil yaitu suatu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus berwudu atau bertayamum agar menjadi suci. Contohnya, kalian buang air, baik air seni maupun buang air besar, buang angin. Nah, itu adalah contoh hadas kecil. Kemudian bagaimana caranya menghilangkan hadas kecil agar kita dapat beribadah? Cara menghilangkannya itu dicuci dengan air bersih, kemudian kita melakukan wudhu. Ketika kita berada dalam musim kemarau dan di situ tidak ada air, berarti wudhu ini diganti dengan tayamum. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil sebelum kita menghilangkannya itu apa saja yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama, melakukan sholat. Jadi setelah kalian buang air, ya, baik air kecil maupun air besar, atau habis buang angin, kalian tidak boleh melakukan sholat. Tidak boleh tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah ya. Kemudian tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, serta tidak boleh iktikaf di masjid. Iktikaf itu adalah berdiam diri. Berdiam dirinya bukan tidur, tetapi beribadah, berzikir. Nah, kalau kalian ingin melakukan sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf, serta melakukan iktikaf di masjid, yang harus kalian lakukan adalah membersihkannya dulu, kemudian melakukan wudhu. Selanjutnya yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Kalau hadas kecil tadi kalian harus membersihkannya kemudian wudhu. Kalau hadas besar kalian harus mandi suci agar menjadi suci. Contohnya hadas besar yaitu haid, nifas, dan lain sebagainya. Haid ini dialami oleh seorang perempuan, nifas ini dialami oleh seorang perempuan juga. Setelah kita mempelajari tentang hadas, sekarang kita membedakannya. Najis itu apa? Perbedaannya dengan hadas itu apa? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau najis itu sesuatu yang dianggap kotor, berarti itu lebih kayak seperti benda
ada wujudnya. Sementara kalau hadas itu adalah peristiwa. Kurang lebih perbedaan antara hadas dan najis seperti itu. Nah, jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni itu masuknya ke najis. Kalau kalian proses buang air seninya berarti kalian melakukan hadas. Nah, air seninya itu adalah najis. Najis digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama najis muhafafah. Najis muhafafah yaitu najis yang ringan, berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain dari air susu ibunya. Cara membersihkannya dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Jelas ya? Yang kedua najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang, misalnya air kencing atau tinja. Ini yang punya bayi perempuan, anak perempuan, laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Kalau air kencingnya bayi laki-laki yang kecil yang belum makan apa-apa selain air susu ibu itu masuknya ke muhafafah. Kemudian contoh najis mutawasitoh lagi yaitu darah, nanah, dan bangkai. Cara membersihkannya dengan mencuci atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis sehingga bagian tersebut bersih dari sifat-sifat najis seperti warna, bau, zat, dan rasa. Jadi sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Itu sudah bersih dari najis mutawasitoh. Najis yang ketiga yaitu najis muholadoh. Najis ini dikatakan najis berat, yaitu jilatan atau air liur anjing. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali. Tapi salah satunya itu menggunakan campuran tanah yang suci atau debu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar YouTube atau bisa japri ke Bu Guru. Sampai detik ini belum ada tugas yang harus dikirim. Tugasnya kalian mencatat hal-hal yang bersifat penting dari penjelasan Bu Guru. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.